Kenalin, nama saya Kinantan Kejora dari Fakultas Desain Komunikasi Visual UMN 2023. Perihal ini saya mengerjakan instruksi tugas dari admin FSD selaku dari pihak UMN 2023. Pertanyaan pertama yaitu, apa perbedaan yang mendasar antara hasil akhir atau tugas TA dan skripsi di prodi DKV UMN, dan apa kriteria utama yang harus dimiliki? Oke, sebelumnya izin menjawab. Perkenalin dulu, nama saya Bebe dari Hijau. Untuk pertanyaan tadi, pembeda tugas akhir sama skripsi sih, kalau dalam tugas akhir itu mereka fokusnya itu kepada proyek penelitian. Kalau di DKV itu kan TA-nya itu fokusnya dalam pengimplementasian desain dan prosesnya gitu, sama mencari riset tentang sebuah topik dan mengubahnya menjadi hasil akhir. Kalau skripsi itu fokusnya lebih arahnya ke penelitian banget, jadi kayak nggak ada proses hasil desain atau prototype day gitu. Kalau yang lain gimana tuh, Hardi, Adli? Mungkin untuk memperjelas jawabannya Brian, sebelum saya mengenalkan nama saya Abdel Sender. Jadi perbedaannya tuh tugas akhir tuh mereka juga ada bagian penelitiannya. Cuman pada saat tugas akhir itu ada suatu karya baru dengan cara memodifikasi atau menginovasi topik tersebut, lalu didirikanlah suatu karya desain gitu. Lalu dan untuk skripsi itu mereka benar-benar fokus pada penelitian, jadi nggak ada bikin karya-karya apapun. Mereka cuma hanya meneliti atau menganalisis suatu topik, lalu menghasilkan suatu laporan mengenai penelitian yang sudah mereka lakukan. Kalau untuk Adli sendiri gimana? Kalau skripsi memang sifatnya lebih teoritis. Kalau TA itu biasanya bersifat praktis dan pasti ada user feedback dari target audiensnya. Berarti kesimpulannya tuh kalau TA itu ada hasil outputnya ya. Baru kalau skripsi itu berarti lebih cenderung ke laporan atau ke tulisan. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, berapa sih jumlah minimal bimbingan yang harus dipenuhi selama semester berjalan, dan apa sih konsekuensinya jika kuota tersebut sebelum sidang? Oke, izin menjawab. Kalau total untuk pertemuan gitu tuh bimbingan sih 15 kali totalnya. Kalau nggak maksimal sama sekali nggak nyampe 15, itu kemungkinan nanti kamu di-extend. Jadi kayak diperpanjang TA-nya. Oh. Kalau yang lain Ya, gimana? sama seperti jawabannya Brian itu. Memang untuk semester itu harus melakukan minimal bimbingan 15 kali setiap minggunya ya. Jadi satu minggu ada satu bimbingan sekali gitu. Lalu untuk konsekuensinya tadi extend juga, selain itu juga selain kamu extend, kamu juga akan ditolak untuk memasuki proses sidang tugas akhir kamu. Terus juga katanya kalau semisal kalau kurang dari 15 ya, sesuai ketentuan itu katanya dosen tuh berhak tidak meloloskan ya. Iya, berarti itu nanti di-extend, jadi ini bisa ikut sidang akhir. Jadi harus diperpanjang lagi gitu bimbingannya. Waduh. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, agenda user testing apa saja sih yang wajib dilakukan mahasiswa untuk mengambil tugas akhir, dan kategori apa yang dikecualikan? Oke, sebelumnya izin menjawab. Untuk user testing di TA itu ada 2. Pertama nanti ada alpha test. Alpha test itu tuh kayak prototype day gitu yang biasanya ada disediain di gedung B. Nanti kita tunjukin hasil kita kepada anak-anak UMN lain, dapetin insight-nya gitu, dapetin juga feedback. Kalau beta test itu tuh lebih ke audiensnya langsung. Jadi misal kamu bikin apa TA yang fokusnya kepada anak-anak,
Jadi nanti rencananya itu kamu ke anak-anaknya langsung gitu dapetin insight dari mereka. Kayak gitu. Kalau yang lain gimana nih berdua nih? Untuknya untuk menambahkan jawabannya pertanyaan, saya itu juga ada market validation. Market validation sih kurang lebih pelaksanaannya sama kayak beta test, tapi market validation itu untuk karya yang non interaktif, dan beta test biasanya untuk karya-karya yang interaktif. Kalau Adli sendiri gimana? Biasanya buat ide atau karyanya interaktif biasanya pada prototyping. Dan selain dari itu biasanya pakai bimbingan spesialis biasanya dari antara desainer yang biasanya sih dari dosen DKV UMN dari situ. Kalau dari segi waktu nih ya, itu tuh biasanya tuh udah dijanjiin ya, maksudnya lebih ke arah udah dijadwalin gitu nggak sih? Ya ada jeda waktunya, ada window waktunya nanti. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan keempat. Apa sih fungsi dokumen NDS atau non-disclosure statement dan NDA, non-disclosure agreement? Kenapa sih dokumen ini sangat penting setelah sidang? Oke, izin menjawab. Untuk NDA itu tuh lebih arah surat buat jadi itu antara kita sama orang-orang yang kita interview, wawancara atau FGD. Kalau NDA itu tuh kayak statement-statement yang kita kasih itu dari penelitian kuantitatif kayak kuesioner gitu. Itu izinnya penting bagi mahasiswa untuk dapat validasi. Jadi kayak biar mereka tahu itu bukan fabrikasi. Itu sebagai buktinya gitu. Kerjasama. Tadi udah itu dijelasin udah keduanya atau dari salah satunya? Udah dua-duanya sih NDA sama NDA itu kayak gitu. NDA itu perjanjian antara pewawancara sama narasumber. Kalau NDA itu statement kita sendiri dapat izin gitu, misalkan untuk melaksanakan kuesioner sebagai contoh lah penelitian kuantitatif. Kayak Turnitin gitu ya? Kalau Turnitin itu ya kalau saya tambahkan, Turnitin itu beda dengan NDS sama NDA. Kurang lebih sih NDS sama NDA itu untuk pernyataan untuk menyatakan bahwa sumber-sumber data dan segala macamnya yang kamu dapat itu valid, dan kamu bahkan dengan terang-terangannya kayak menyebarkan atau mungkin mempublikasikan data-data yang mungkin sensitif atau personal gitu ya. Kalau Adli sendiri gimana tuh? Ada tambahan nggak? Nggak ada tambahan sih, sama seperti mereka. Oh gitu. Berarti kayak saya simpulin, kayak misal hasil wawancara, hasil observasi itu dimasukkan ke dalam itu, seperti itu. Iya betul, dan mungkin tambahkan lagi kalau NDS itu seperti pada namanya sendiri itu non-disclosure statement itu berarti pernyataan itu dari si penelitinya sendiri. Lalu untuk NDA seperti namanya non-disclosure agreement ya berarti pernyataan itu dari dari kamu sama orang-orang yang bisa kamu kayak wawancara gitu atau interview atau kamu masukkan dalam fokus discussion gitu lah. Ya berarti jadi kayak sebagai bukti kalau misalnya mereka emang berniat untuk mengikuti wawancara kamu atau FGD kamu, dan kamu sendiri berniat untuk menyimpan semua data-data personal atau data sensitif dan tidak kamu menyebarkan data-data tersebut secara publik. ya
Oke. Berarti kesimpulannya tuh semua hasil dari kayak kegiatan itu dimasukin ya ke lembar tersebut. Iya betul.